Anak-anak, marilah kita lanjut sekarang ke sistem presidensil. Sistem presidensil ya sistem pemerintahan yang sekarang ini anak-anak ya. Sistem presidensil atau disebut juga sistem kongresional adalah merupakan sistem pemerintahan negara republik. Jadi sistem ini memang terjadi pada negara-negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum, terpisah dengan kekuasaan legislatif. Anak-anak kan masih ingat ya, apa isi Trias Politika di video minggu yang lalu kan sudah Ibu sampaikan. Trias Politika itu isinya ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif gitu kan. Kita menganutnya Trias Politikanya Montesquieu, bukan John Locke gitu ya. Dalam Trias Politika itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, yudikatif yaitu mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Nah, di sini di dalam sistem presidensial ini kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum. Legislatif ya dipilih melalui pemilihan umum, tapi secara terpisah. Apa maksudnya ya? Jadi milih presiden ya presiden saja, milih DPR atau wakil rakyat, DPR, DPD itu ya sendiri, tidak dalam satu kelompok dengan presiden. Berikutnya sekarang menurut Ruth Hart, pemerintahan presidensil terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu presiden yang dipilih rakyat itu memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Jadi presiden setelah selesai dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum akan memimpin pemerintahan. Untuk memimpin pemerintahan kan tidak bisa dilakukan presiden seorang diri dengan wakilnya saja. Maka presiden mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Sekarang yang kedua, presiden dengan Dewan Perwakilan ya, memiliki masa jabatan yang tetap. Jabatannya tetap sama, berapa tahun? 5 tahun. Dan tidak bisa saling menjatuhkan. Jadi presiden tidak bisa menjatuhkan DPR. DPR ya tidak bisa menjatuhkan presiden. Yang bisa menjatuhkan presiden adalah rakyat, kalau itu kemauannya rakyat gitu ya. Nah, jadi di sini presiden dan DPR memiliki jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan. Kenapa tidak bisa saling menjatuhkan? Karena mereka memiliki kedudukan yang sama. Kalau dulu itu ada lembaga tinggi negara, ada lembaga tertinggi negara. Lembaga tertinggi negaranya itu MPR. MPR itu bisa menjatuhkan presiden kalau seandainya itu merupakan kemauannya rakyat gitu ya. Tapi kalau sekarang tidak ada, karena dulu presiden itu mandatarisnya MPR gitu. Tapi kalau sekarang tidak lagi anak-anak. Jadi presiden memiliki masa jabatan yang tetap dengan Dewan Perwakilan dan tidak bisa saling menjatuhkan. Karena sama-sama kalau misalnya lembaga tinggi jabatannya sama, tingginya sama. Nggak ada tertinggi, nggak ada lagi tinggi. Berikutnya sekarang yang ketiga, tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ya, tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Nah, kalau yang ketiga ini, kalau pada zaman Orde Lama dulu anak-anak, itu kan ada status yang tumpang tindih ya. Misalnya saja yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR, GR, Wakil Ketua DPA menduduki jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri. Berarti kan tumpang tindih. Sudah menjabat Perdana Menteri, masih juga menjabat sebagai Ketua MPRS, sebagai Ketua DPR, GR, itu berarti kan tumpang tindih. Oh, di sini tidak ada. Jadi tidak ada status yang tumpang tindih antara badan legislatif dan badan eksekutif. Legislatif itu adalah wakil rakyat yang dipegang oleh DPR, ya. Sedangkan eksekutifnya adalah presiden. Ini anak-anak, berikutnya sekarang
di dalam sistem presidensial ini presiden memiliki posisi yang relatif itu kuat, tidak bisa dijatuhkan dengan alasan karena rendah subjektifnya gitu ya, tidak bisa. Tetapi presiden pun sesuai dengan mekanismenya, yaitu presiden tetap saja bisa dijatuhkan selama presiden melanggar konstitusi, mengkhianati negara, atau perbuatannya terlibat di dalam suatu masalah kriminal. Nah, posisi yang seperti ini nanti presiden bisa dijatuhkan. Ini anak, saya rasa videonya cukup, nanti Ibu lanjutkan lagi ya.